Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Thorik Haitsam akan membahas karakter dan pemikiran fundamentalisme dan liberalisme dengan review yang terdapat di dalam film dokumenter karya DW Documentary berjudul Indonesia Diversity Under Threat. Sebelum kita masuk ke dalam review film, sebelumnya saya terlebih dahulu ingin memberikan beberapa pengantar mengenai fundamentalisme dan liberalisme. Istilah fundamentalis bukan berasal dari terminologi Islam, tetapi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu fundament. Sebuah terminologi yang lahir dalam konteks sejarah keagamaan di dunia Kristen Amerika Serikat. Fundamentalisme adalah sebuah aliran atau paham agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fundamental. Membaca fenomena fundamentalisme Amerika, dua ciri yang ditunjukkan mereka adalah cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid, kaku, dan literal atau harfiah. Dua ciri yang berimplikasi pada sikap mereka yang seringkali fundamentalis, militan, dan berpikiran sempit, bersemangat secara berlebihan, atau disebut ultra-zealous, atau cenderung ingin mencapai tujuan dengan cara-cara memakai kekerasan. Lawannya fundamentalisme adalah liberalisme yang berasal dari kata liberty, yang berarti kebebasan. Kebebasan dalam arti kemerdekaan pribadi, hak untuk mendapat perlindungan, dan kebebasan dalam menentukan sikap. Liberalisme adalah suatu aliran pemikiran yang mengharapkan kemajuan dalam berbagai bidang, atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebas mungkin. Selanjutnya, kita masuk ke dalam review film. Indonesia dianggap sebagai negara model untuk beragaman dan toleransi. Namun, ada meningkatnya indikasi bahwa kaum Islamis semakin berpengaruh di negara Muslim paling padat di dunia, yakni Indonesia. Lebih banyak Muslim tinggal di Indonesia daripada di Timur Tengah. Potret fundamentalisme yang disorot oleh DW adalah provinsi otonom dengan penerapan hukum syariah Islam di Aceh, di mana otonomi khusus tersebut merupakan jalan keluar yang diberikan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri persengketaan atau pemberontakan yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka dalam usahanya memisahkan diri dari NKRI. Di Aceh, para wanita diwajibkan untuk menutup auratnya menggunakan jilbab dan dilarang memakai pakaian yang pendek ataupun transparan. Pemerintah Aceh juga melarang minum minuman keras, perbuatan seks bebas atau mesum, dan juga berjudi. Masyarakat yang melanggar maka akan dikenakan hukuman syariah yang disebut dengan konun. Dalam pelaksanaannya, Aceh memiliki penegak hukum yang disebut polisi syariah. Salah satu konun di Aceh berupa hukuman cambuk dengan dasar konun jinayat atau peraturan daerah nomor 7 tahun 2013. Tak main-main, yang diancam mendapatkan hukuman cambuk yaitu pelaku judi, zina, pelecehan seksual, minuman keras, mesum, hingga homoseksual. DW mewawancarai tanggapan masyarakat mengenai hukum syariah. Ada yang setuju namun disertai masukan, dan ada pula yang tidak setuju. Yang setuju beralasan dengan menerapkan hukum syariah, kondisi Aceh menjadi aman, damai, dan jauh dari maksiat, serta mendapat pahala karena menjalankan perintah Allah melalui Quran dan hadis. Yang pro dengan disertai masukan beralasan hukum syariah, terutama hukum rajam, mampu membuat efek jerah, karena pelaku maksiat sekaligus terkena hukuman sosial. Namun kontranya, pada saat perajaman tidak setuju apabila dicambuk di depan umum tanpa pembatasan umur, karena anak-anak bisa melihat dan memberikan efek buruk. Yang tidak setuju beralasan bahwa hukum syariah mengekang kebebasan pribadi seseorang dan membuat wanita terbatas dalam kesehariannya. Misalnya, seperti perempuan tidak boleh keluar pada malam hari tanpa pendamping. Salah satu orang yang menentang atau tidak setuju dengan hukum syariah yang memaksakan kehendak kepada orang lain adalah Balkis, seorang pengusaha perjalanan wisata di Aceh. Cara berpakaian Balkis cenderung berbeda dari wanita di Aceh pada umumnya, lebih terbuka dan terlihat kebarat-baratan. Pemikiran Balkis bisa dikategorikan masuk ke dalam liberalisme. Kenapa?
karena Balkis menentang adanya pemaksaan untuk memerintah orang-orang mengenakan sesuatu yang tidak mereka sukai. Balkis menjunjung kebebasan individu dari intervensi agama. Menurutnya, orang seperti dia di Aceh dianggap orang-orang di sekitarnya itu nakal dan membawa pengaruh buruk. Padahal cara berpakaian tidak berpengaruh terhadap baik buruknya perilaku seseorang menurutnya. Ia juga menambahkan bahwa agama tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah orang-orangnya yang menjalankan agama tersebut. Dengan adanya pemberlakuan daerah otonom syariah di Aceh juga membuat orang non-muslim di Aceh merasa termarginalkan. Yeni Wahid, politikus wanita, mengamati salah satu penyebab besarnya kelompok fundamentalis adalah Islamisasi di tanah airnya yang lamban dan kecenderungan politisi untuk membuat konsesi ke kelompok radikal dan populis. Lain cerita, aktivis mahasiswa menyalahkan korupsi kelas penguasa yang menyebabkan tumbuhnya radikalisme yang merusak keberagaman. Sekian penyampaian materi fundamentalisme dan liberalisme dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.